Halo guys, balik lagi channel gua Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto ya, khususnya di futures di aplikasi Binance. Di sini gue udah nemu nih market yang bagus untuk kita tradingkan ya. Sebelumnya udah dianalisa juga. Nanti gue jelasin deh ya. Gue akan kasih tahu kalian alasan gue open posisi sell ya atau ke bawah. Kita leverage 20 kayak biasa ya. Di sini juga gak usah banyak-banyak, sekitar 14%. Kita open posisi juga cukup ya, 14% dari modal kita. Kita konfirmasi, klik yang jual atau short ya. Tuh, masih minus. Kita lihat tuh, kalian bisa cek sendiri. Nanti kita cek langsung aja ya marketnya di sini seperti apa. Di time frame 1 jamnya ini kita lihat ya guys ya. Ini MA-nya emang terletak di atas candlestick ya, serta si candle yang resisten ini udah menyentuh resisten area, jadi dia ke bawah dan ini belum menyentuh sampai supportnya. Kemungkinan dia bakal terus ke bawah, makanya gue open position itu yang pertama. Terus informasi candle lah kalian lihat sendiri di time frame 1 jam ini, informasi candle merahnya itu kuat-kuat semua ke penurunan. Jadi enak banget open posisi sell di sini guys ya. Nih kalau kalian lihat tuh. Lalu di 1 jam kalau kita zoom juga nih tuh kelihatan kan marketnya emang lagi downtrend, jadi searah. Emang bagus kita open posisi di Trump USDT ini ya. Marketnya downtrend, MA atau moving average terletak di atas candle, terus informasi candle kuat-kuat ke bawah, semuanya kuat ya guys ya, kalian lihat sendiri. Jadi emang benar-benar enak lah untuk kita open posisi sell ya di time frame 1 jamnya. Lalu di 4 jamnya gimana Hena? Di 4 jamnya ini nggak jauh beda sama 1 jam, malah ini lebih bagus lagi. Muncul candle sinyal penurunan atau resisten sempurna. Nih kalau kalian lihat, nah, kalau kita zoom. Candle hijaunya sumbunya sama panjang, itu informasinya pelemahan candlestick. Lalu candle merahnya sumbu lebih panjang di atas, itu disebut informasi kekuatan ke bawah, resisten yang sempurna. Makanya gue berani open posisi sell di sini ya, dengan didukung oleh trend market yang ke bawah dan serta 3 garis moving average yang terletak di atas candle yang memberikan sinyal bahwa emang ini mengikuti kekuatan dia ke bawah, itu di time frame 4 jamnya. Nah, kalau kita zoom di sini kalian lihat sendiri, ini emang kuat banget lagi anjlok ke bawah. Nggak ada momen untuk dia kuat naik ke atas. Lihat, ke atas pun setelah menyentuh resisten dia ke bawah lagi, mengikuti tren sebelumnya. MA-nya juga. Jadi 1 jam, 4 jam searah ya guys ya. Itu searah semua. Kita lihat 1 D-nya. Nah, ternyata di 1 harinya emang marketnya kuat ke bawah. Kelihatan di sini MA-nya. Jadi kalau kalian yang mau trading lebih di atas 4 jam juga silakan ya. Itu silakan. Tetapi di sini karena di 1 harinya gue lihat udah hampir menyentuh, udah malah melewati support yang pertama, kayak mau ngejar ini, dan ini menurut gue di atas 1 hari lebih nggak direkomendasiin untuk trading. Kenapa nggak direkomendasiin untuk trading ya? Karena si market Trump USDT ini udah terlanjur ke bawah banget ya. Nih, marketnya bagus tapi udah terlanjur ke bawah banget. Lalu muncul candle pelemahan nih. Candle merah pelemahan, tandanya memberikan informasi bahwa untuk penurunan mulai agak melemah. Jadi hati-hati di situ ya. Makanya tadi pas udah profit gue close aja. Sebenarnya bisa dapat keuntungan lebih besar ya, itu setelah kalian mau dapat untung berapa ya kan. Mau gede tinggal di hold aja atau ditahan. Yang penting marketnya dicek dulu sebelum kalian open posisi dan close dari market ya. Jangan asal, ntar yang ada kalian bakal rugi sendiri. Oke. Di sini kayaknya kita hanya perlu menunggu tentang profit atau enggaknya nih ya. Tapi gue yakin sih ini bakalan profit. Tuh lihat sendiri ya. Nanti kita lanjut pas dia udah profit. Akhirnya di sini kita udah profit juga. Lihat udah untung hampir 12% ya. $1 lebih. Kalian bisa close. Kalau kalian mau hold, mau dapat keuntungan lebih besar ya tinggal ditahan aja ya. Nggak perlu ngikutin gue juga, di sini cuma ngasih tahu cara-caranya. Oke, kita klik konfirmasi dan kita langsung cek marketnya seperti apa sekarang keadaannya.
Alasan di sini kenapa bisa profit, ya kita lihat ternyata si candle merahnya terjun bebas ke bawah, lihat tuh, ya gede banget di sini. Karena kan sebelumnya tadi dia nggak ke bawah banget guys. Nih, ini yang membuat kita profit di time frame 1 jamnya. Baru satu candle, bayangin kalau ternyata yang turun 2 candle, 3 candle, itu profitnya lebih besar ya. Jadi beda-beda nih, nggak bisa semuanya keuntungan mau modalnya sama pun itu tetap pasti berbeda. Dia turunnya berapa persen ya, profitnya berapa persen, dihitungnya persenan aja, beda guys, nggak sama. Nah ini kalau di zoomnya kayak gitu tadi ya, time frame 1 jamnya nih tuh. Tapi di sini sepertinya dia udah mau nih, ada resisten area plus support ya. Kemungkinan inilah yang ngebuat dia nanti bakalan muncul candle hijau, kayak didorong atau dicegat gitu guys ya, oleh si informasi candle merahnya ini. Nah kalau di 4 jamnya ini pun nggak terlalu kelihatan perubahannya ya, tapi yang pasti dia tetap ke bawah, bodinya lebih besar lagi ya, kelihatan dari body sebenarnya. Semakin body candle semakin kuat, itu biasanya semakin kuat juga ke bawah. Tapi bukannya overload ya. Kalau yang besar atau gedenya nggak normal itu bahaya guys ya, bahaya, jangan ditiru. Kalau kayak itu kalian harus perhatikan juga. Kalau candle overall tuh lebih kebanyakan open posisi kebalikannya dari warnanya. Dia kuat ke bawah, mau dia ke warna merah tapi overload gede banget, itu tetap gue open posisi kebalikannya. Begitupun si candle hijau. Kenapa Hen? Ya biasanya si candle yang overload begitu menghabiskan kekuatan di satu candle ya. Jadi harus benar hati-hati lah ya ketika kalian mau open posisi. Ini kalau di zoom ya, marketnya masih kelihatan naik kok ya, jadi aman-aman aja untuk kalian open posisi lagi kalau kalian mau open posisi, tapi harus hati-hati juga sih. Nah di satu harinya ini sih kelihatan ini udah mulai pelemahan. Takutnya si candle merah yang berjalan ini menjadi doji, atau kemungkinan langsung candle hijau bisa juga, atau jadi semakin kecil bodinya juga bisa. Yang pastinya ini informasi udah lemah, lalu dia udah melewati support dan kita nggak tahu nih ya support di sebelahnya. Nah lihat tuh ya, ini udah di bawah tuh, dia ke bawah banget, jadi semakin dia ke bawah, dan ini udah di bawah banget. Jadi kalian harus hati-hati ketika ketemu market seperti ini. Jangan terlalu percaya diri ya, jangan terlalu serakah ya. Kalau udah profit ya udah tuh ya, ini pelemahan. Kalau di 1 jamnya sih tadi nggak ada kayak pelemahan. 1 jamnya malah gue ngeliat kekuatan. Ini nggak bentuk resisten sempurna di 1 jamnya. Lihat deh candle hijaunya, kita zoom aja kali ya. Kita zoom tuh di satu candle hijaunya ini, sumbernya sama panjang atau lebih panjang di bawah juga bisa. Ini informasinya pelemahan untuk naik ya, lalu dikonfirmasi sama candle merah yang sumber lebih panjang di atas, nggak bentuk resisten sempurna, berarti dia ke bawah ya. Jadi trend marketnya ke bawah dan dia semakin kuat ya untuk dia penurunan. Kalau emang si candlesticknya tetap begini bentukannya ya, bentukannya. Tapi kalau dia bentukannya pelemahan itu udah beda cerita, arahnya berbeda arah. Oke, mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, atau investasi lainnya, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue, nanti gue kirimin linknya, link grup ya. Di situ kalian bisa pelajari ya secara gratis juga ya materinya. Setelah kalian mau belajar trading di aset manapun, mau semuanya juga silakan. Yang penting satu, konsisten. Nonton sekali tuh nggak akan bisa kalian ngerti guys ya, harus diulang-ulang. Yang pinter aja harus diulang-ulang kalau nonton ya kan, apalagi enggak. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.